Ada kemanisan yang berbeda antara yang Tuhan kecap dan yang kita kecap. Kita mengecap kemanisan ketika ego kita diiyakan dan diberi makan. Kita mengecap kemanisan ketika yang kita mau dipenuhi dan diberi. Tapi Tuhan mengecap yang berbeda. Kemanisan yang dikecap Tuhan adalah kemanisan yang keluar dari penyembahan, dari hati orang yang menyalibkan dagingnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut kemanapun tuannya pergi. Pada saat orang-orang seperti ini menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan, itulah sweet sound, itulah suara yang manis yang dikecap oleh hati Tuhan, dan yang membuat hati Tuhan tergerak dan bergerak untuk melakukan sesuatu. Manusia punya cara mengecap kemanisan yang berbeda. Tapi kalau kita rindu hatinya diberkati karena sweet sound kita, berikan penyembahan dari hidup yang menyangkal daging, memikul salib dan mengikut kemanapun Tuhan kita membawa kita. Sebab tidak selamanya kaki kita dibiarkan bergerak kemanapun kita mau. Di dalam kasih-Nya kita akan dibawa dalam belenggu kasih Tuhan sebagai tawanan roh ke tempat yang daging kita tidak suka. Tapi di situ kita mengalami pertemuan dan sekaligus perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan akan pengertian ini masuk ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Kami tahu hidup menyukakan daging dan memberikan apapun yang ego kami mau akan begitu melelahkan. Tapi pada saat kami menyangkal akan segala sesuatunya dan tetap mengikut Engkau, itulah res perhentian yang sebenarnya. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Kiara pasyata karala pasyanta karanamata. Buka hatimu lebar, biarkan Dia melayani saudara. Kiara pasyata karana syitiki. Kami melepas diri dari cara pandang kami, tapi kami boleh melihat seperti Tuhan melihat. Hanya itu yang membuat hidup kami tidak akan pernah kecewa dengan apapun. Pada saat kami melihat seperti Engkau melihat, mata manusia kami berganti dengan mata ilahi yang berbeda. Dan itu membuat kami tidak akan pernah sama lagi. Pagi hari ini berkati umat-Mu, layani kami dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, wahyu dan pengertian.
Karena mustahil kami mengerti kebenaran tanpa Roh-Mu menjelaskannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus lewat perkataan-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus. Ada semua kita berkata, amen, amen, amen. Silakan duduk saudara. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25. Di rumah tolong Anda baca mulai ayat 14. Tapi pagi ini untuk mempersingkat waktu saya akan baca mulai ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 25, perhatikan mulai ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, dan saya minta Anda baca, Anda perhatikan, Anda simak dengan baik, walaupun ini cerita sudah sering didengar, karena seringkali tidak utuh kita bisa melihatnya kecuali dengan cermat dan minta Roh Tuhan yang memberikan guidance buat kita. Saya ulang, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu, Anda garis bawahi kata tahu itu. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau Anda membaca cerita ini, saya percaya kita mengerti ada 3 orang hamba yang diberi talenta oleh tuannya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, orang yang diberi 1 talenta ini, kalau menurut para ahli, itu kira-kira imbang atau senilai dengan 34 kilo emas. Bagaimanapun itu bukan jumlah yang kecil. Kalau orang mendengar setalenta, orang berkata itu kecil sekali. Tapi ada yang berkata bahwa itu sama dengan 34 kilo emas. Dan siapapun di sini kalau diberi itu jumlah itu, berkata itu jumlah yang tidak sedikit. Nah, kita berkata ketika Tuhan itu kembali, hamba yang menerima cuma 1 talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang kejam. Engkau menuai di tempat engkau tidak menabur, engkau memungut di tempat engkau tidak menanam. Sekarang saya mau tanya, dalam gambaran itu, Tuhan itu sebetulnya gambaran siapa? Hah? Gambaran siapa? Coba Anda baca lagi, jangan terlalu takut menjawab. Ini pertanyaan simple sekali. Dalam perumpamaan itu, si Tuhan itu gambaran dari siapa? Hah? Siapa? Saudara kok nggak ngerti apa-apa, atau Anda malu-malu, atau Anda takut salah, atau Anda gengsinya tinggi? Dalam perumpamaan itu, Tuhan itu gambaran dari siapa? Tuhan. Nah, jawab Tuhan aja susahnya luar biasa.
Sekarang saya mau tanya, perhatikan baik-baik. Hamba ini berkata, Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang kejam. Engkau menuai di tempat engkau tidak menabur, engkau memungut di tempat engkau tidak menanam. Saya mau tanya, Tuhan itu menyanggah tidak pernyataan itu? Tuhan itu dalam kalimat berikutnya yang dia jawab, Tuhan itu menyanggah tidak? Hah? Tidak kan? Berarti Tuhan itu mengiyakan tidak bahwa dirinya dikatakan kejam? Hah? Ya kan? Benar nggak? Coba renungkan, saudara. Seringkali kita membaca Alkitab, kita asal baca, dan tidak pernah kita minta Roh Tuhan menjelaskan. Lalu kita punya interpretasi sendiri. Menurut saya begini, kata yang orang yang saya dengar begini, lalu kita pakai sebagai patokan. Sekali lagi saya berkata, hamba itu berkata, engkau Tuhan yang kejam. Engkau menuai di tempat engkau tidak menabur, engkau memungut di tempat di mana engkau tidak menanam. Tuhan itu tidak menolak pernyataan itu. Karena dia berkata, jadi kamu sudah tahu, ya kan? Aku itu memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Berarti sebetulnya dia mengiyakan tidak perkataan hamba itu. Oke? Berarti kesimpulannya, Tuhan mau berkata bahwa dia kejam memang. Betul nggak? Ayo. Berarti Anda dan saya menyembah Tuhan yang kejam. Betul nggak? Ayo. Siapa berkata? Betul. Coba angkat tangan. 1, 2. Tuhan kita kejam ya Pak ya. Oke. Siapa lagi? 3, 4, 5, 6. Siapa berkata? Tuhan itu nggak kejam. Dia Tuhan yang baik. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Kebanyakan saudara berdasarkan, ya katanya begitu. Alkitab berkata Tuhan itu baik. Saya mau berkata pada Anda, dari sisi-sisi tertentu ada tanda petik kekejamannya. Kalau Anda lihat dari sisi manusiamu, Amalek tumpas habis, kejam nggak? Tapi tidak ada manusia bisa menilai dia. Apapun yang dia buat, dia berhak. Dan kelak dalam kemahatauannya, kalau kita ketemu dengan dia, kita akan mengerti dia bukan Tuhan yang kejam. Tapi ini poin yang saya mau sampaikan buat saudara. Dengar baik-baik. Ketika hamba ini berkata, aku tahu, kata tahu di situ sebetulnya, dalam terjemahan hurufiahnya juga artinya persepsi. Dia berkata, aku punya persepsi. Persepsi artinya pandangan atau pendapat. Aku punya sudut pandang, aku punya persepsi. Dan persepsi itu sesuatu kesimpulan yang kita peroleh berdasarkan apa yang kita dengar dari orang atau input-input yang kita dengar dari sekitar kita. Itu menciptakan sebuah persepsi. Anda ngerti? Dan persepsi itulah yang melatar belakangi atau mendasari hubungannya dengan Tuhan. Penilaiannya akan Tuhannya itu bukan penilaian karena first hand experience atau pengalaman langsung dengan Tuhannya, tapi lebih kepada apa yang dia dengar dari sekitarnya. Dan itu menciptakan suatu persepsi tertentu. Dan berapa banyak orang Kristen yang ikut Tuhan, melakukan yang sepertinya Tuhan perintahkan, yang menurut dia itulah perintah Tuhan, bukan berdasarkan karena kita kenal dia, tapi karena sebuah persepsi. Kita mendengar dari si A, dari si B tentang Tuhan. Kita mendengar dari pengkhotbah A, pengkhotbah B tentang Tuhan. Dan itu menciptakan sebuah persepsi tertentu. Bagaimanapun beberapa orang berkata, ya Tuhan itu kejam. Minimal menurut saya punya pengalaman. Misalnya doa gak dijawab-jawab, nasibnya kurang baik terus. Akhirnya berkata, iya dia kejam tuh. Minimal itu lumayan loh saudara. Punya pengalaman walaupun belum utuh.
Tapi berapa banyak anak Tuhan yang dalam dia ikut Tuhan sebetulnya lebih kepada sebuah persepsi dasarnya. Bukan karena pengalaman langsung dengan Tuhan, tapi persepsi. Karena input dari orang lain dan bukan karena dia mengalami Tuhan sendiri dalam hidupnya. Nah, gawatnya ada masa-masa di mana persepsi itu tidak di-counter oleh Tuhan, dibiarkan berkembang. Dan orang mendapatkan seperti yang dia anggap Tuhan itu siapa. Tuhan itu tidak meng-counter berkata, salah, aku Tuhan yang baik, salah, aku memungut di tempat di mana aku menanam. Dia biarkan persepsi orang itu dituai oleh dirinya sendiri. Terutama semua persepsi negatif itu akan Anda tuai sendiri. Sebenarnya kalau kita perhatikan, dia sebetulnya menuai di tempat dia menabur. Dia memungut di tempat dia menanam. Bukankah talenta yang satu itu miliknya? Ya toh? Berarti dia nabur kan? Dia nanam sesuatu kan? Dia mau pungut hasilnya kan? Berarti persepsi dari hamba itu salah kan? Dibiarkan tuh. Jangan hidup berdasarkan persepsi. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang. Jangan hidup berdasarkan apa pendapat orang. Hidup karena engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Sebab banyak orang menjual persepsi dalam hidupnya. Banyak orang menjual sesuatu untuk orang bisa konsum, orang bisa makan, orang bisa ambil. Banyak orang suka menjual berita. Banyak orang suka bermodalkan mulutnya bicara begitu banyak. Menciptakan persepsi tentang Tuhan. Itu bagus kadang-kadang. Tapi itu bukan dan tidak boleh segala-galanya. Karena ikut Tuhan tidak boleh berdasarkan persepsi. Tapi harus Anda mengalami Tuhan itu sendiri. Saya teringat teman baik saya. Sekarang tinggal di Amerika, menikah dan punya 2 orang anak. Dia pernah kuliah di sebuah sekolah teologi di Australia. Ini orang pinter sekali. Suatu hari saya diundang retreat di gerejanya dia. Ada hari-hari di mana kami sempat berbicara cukup panjang lebar dengan teman baik saya ini. Dan dia berkata di sekolah teologi itu ada seorang profesor yang mengajar tentang Alkitab. Dan profesornya berkata begini, dalam 6 bulan ke depan aku akan mengajar tentang Alkitab. Dan kalau sampai di kelas ini tidak ada yang murtad setelah aku mengajar ini, kita akan buat pesta. Bayangin saudara, sekolah Alkitab dengan perkataan, kalau dalam 6 bulan aku mengajar dan sampai betul-betul tidak ada yang murtad, aku akan pestakan kalian. Apa yang dia ajar? Dia buktikan dengan ilmunya bahwa Alkitab itu adalah buku biasa dan bukan firman Tuhan. Dengan semua teori yang dia punya, dia bombardir para murid itu dengan segala macam statement, pengetahuan yang dia punya. Dia masukkan persepsi dalam pikiran para murid yang berkata bahwa Alkitab hanya buku biasa. Dan sampai pada akhir semester itu, sungguh-sungguh beberapa muridnya keluar dari sekolah Alkitab, merobek Alkitab mereka, dimasukkan dalam tempat sampah. Lalu si profesor ini dengan bangga berkata, sepanjang saya mengajar, belum pernah ada kelas tanpa ada orang murtad. Dia ketawa dengan bangga. Saya bingung sekolah Alkitab memasukkan orang seperti ini. Dan akhirnya membawa banyak orang gugur imannya. Lalu kemudian saya tanya dengan teman saya ini, apakah engkau tidak bisa diyakinkan bahwa Alkitab memang bukan firman Tuhan dan hanya kitab biasa?
Bukankah teman-temanmu yang juga orang-orang pinter itu goyang imannya, melepaskan imannya? Dia berkata begini, otak saya seperti digeser, dibawa ke arah itu. Dan saya tergoda di otak saya untuk mempertanyakan kebenaran Alkitab sebagai firman. Tapi satu hal yang tidak bisa saya pungkiri, saya punya pengalaman dengan Tuhan. Dalam hidup saya jalan dengan Dia, saya mengalami Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya jalan dengan Tuhan, saya tahu itu kebenaran dan tidak pernah membuat hati saya goyah. Setiap kali otak saya mulai berontak, mulai berkata itu tidak benar, itu bukan dari Tuhan, batin saya berteriak berkata, engkau mengalami kebenaran, bukan sekedar diberitahu tentang kebenaran. Persepsi bisa berbahaya loh. Karena seringkali Tuhan tidak mengcounter persepsi kita. Ada waktunya dibiarkan itu terjadi, sampai tiba-tiba karena persepsi itu kita berbenturan dengan kenyataan kebenaran. Dan kita kaget karena ada konsekuensi dari persepsi itu yang harus kita tanggung dalam kehidupan kita. Orang Kristen perlu belajar hidup bukan karena persepsi. Dia harus belajar karena dia mengalami Tuhan. Dia kenal Tuhan bukan apa kata orang. Dia kenal Tuhan karena dia mengalami Tuhan sendiri dalam hidupnya. Sebab Tuhan itu tidak mengcounter persepsinya. Kalau Anda baca di dalam Injil Lukas, dalam cerita yang mirip sama, Tuhan itu berkata, aku akan menghakimi engkau berdasarkan apa yang kamu katakan. Engkau berkata aku kejam, maka aku berbuat kejam kepadamu. Engkau berkata aku sadis, aku berbuat sadis kepadamu. Sebagaimana imanmu, jadi ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Persepsi bisa berbahaya. Ada kalanya persepsi itu dibiarkan Tuhan dan tidak di-counter sama sekali. Sampai buahnya begitu asam dan mengerikan, harus ditelan. Dan pada saat itu orang baru sadar dan berkata, ternyata aku salah. Saya punya pengalaman. Kami punya pengalaman. Mungkin nggak terlalu menyenangkan, tapi menggelikan sebetulnya. Beberapa hari sebelum kami ke Eropa, kami tinggal di Jakarta, ada apartemen dengan 2 kamar kami sewa di situ. Kamar mandinya unik sekali. Terpisah dengan toiletnya, dengan WC-nya. Dan di dalam WC itu ada 2 kloset yang berbeda. Yang satu kloset yang untuk orang duduk, yang biasa itu. Anda tahu ya? Dan di Indonesia ini orang masih susah membedakan. Itu jongkok atau duduk. Kalau Anda ke kantor gereja yang lama, ditulis jangan jongkok di sini. Itu bukan tempat, ini bukan kloset untuk jongkok. Ya Pak Mul, harus ditulis karena seringkali ada jejak sepatu orang di atas kloset duduk. Jadi masih banyak orang suka kayak Sun Gokong begini, sehingga tidak mau duduk dengan tenang menikmati hadirat Tuhan. Jadi di mana-mana saya melihat seringkali itu kloset pecah. Karena apa? Orang naik di atasnya, diinjek dan dipakai untuk jongkok. Anda harus bisa membedakan yang jongkok dan yang duduk. Nanti di tempat yang baru, please perhatikan, duduk dan jongkok itu berbeda sama sekali. Mohon dimengerti. Orang jongkok itu seperti Anda main kelereng, itu jongkok. Orang duduk seperti Anda duduk sekarang. Tolong diperhatikan, duduk dan jongkok itu berbeda sama sekali. Di tempat kami nginap, klosetnya adalah kloset orang harus duduk. Oke? Anda mau buang air besar, buang air kecil, buang air sedang, buang air maha besar, semua di tempat yang sama bisa dibuat. Tapi di sebelahnya ada kloset yang lain lagi. Ada 2 pancuran kecil di sampingnya, yang kalau Anda tekan itu bisa ngucur airnya. Tapi itu sebetulnya hanya untuk orang membersihkan diri setelah mereka proses pertama, proses kedua itu ada prosesnya sebetulnya. Atau orang pakai juga untuk buang air kecil.
Jangan pernah buang air besar di situ karena tempat pembuangannya kecil sekali, hanya untuk air, tidak lebih dari itu. Suatu pagi, anak saya yang laki datang berkata, "Pak, ini kok nggak ada selangnya, kok nggak ada airnya?" Orang kita seringkali kalau buang air besar harus pada airnya, ya toh. Kalau cuman pakai tisu rasanya kurang lengkap. Oke. Seringkali saya dulu ke Israel, ada orang-orang bawa botol aqua gede-gede. Saya bilang, "Wah, minummu banyak." "Enggak Pak, ini air mentah." "Lo buat apa?" "Kebutuhan kalau perang di WC kita perlu ini," katanya. Jadi bawa botol aqua bukan untuk minum tapi buat rata-rata gitu loh. Anda ngerti ya? Pokoknya buat nyiram supaya rasanya enak. Kalau enggak nyentuh bagian itu rasanya kurang afdol orang Indonesia ini. Makanya urapannya kuat di tangan. Jadi anak saya berkata, "Pak, kenapa kok dua?" Saya jelaskan singkat. Dia nggak ngeh, dia nggak mudeng sebetulnya. Tapi tekanan di dalamnya begitu besar, dia sudah nggak tahan. Saya keluar, dia tutup pintunya cepat-cepat. Sekian menit berlalu, nggak keluar-keluar. Sampai dia teriak, "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Saya lompat, saya pikir ada apa? Serangan kuasa gelap? Peperangan rohani? Saya masuk ke dalam, saya kaget, saudara. Anak saya ini paling nggak bisa kalau hanya dengan paper toilet dengan tisu, nggak bisa. Dia golongan air itu, nggak bisa. Sehingga dia pikir yang di sebelah itu ada pancurannya, lebih nyaman yang di sebelah. Dia hanya lihat sebagian, dia hanya lihat pancurannya, tempat air itu mancur, dia nggak lihat bahwa lubangnya nggak mungkin untuk benda padat. Orang yang hanya melihat sepotong dan belum pernah ngalami, dia punya persepsi. Ada saat di mana orang lain tidak bisa memberitahu Anda tentang persepsimu yang salah. Kadang harus dibiarkan sampai Anda berbenturan dengan sesuatu yang keras. Dan itu akan mendidik hidupmu seumur hidupmu. Sisa hidupmu akan terdidik dengan baik. Ada jenis orang-orang yang diberitahu tidak bisa. Dia harus mengalami benturan yang akan membuat dia ingat itu seumur hidupnya. Saya masuk ke dalam, siap dengan peperangan rohani. Dan saya menjumpai sebuah peperangan yang lebih hebat daripada melawan iblis dan setan. Saya lihat di kloset yang biasa yang duduk itu bersih, clean, gak ada apa-apa. Tapi di sebelahnya 2 potong sosis Belanda ada di situ. Dua potong sosis Belanda di situ. Saya kaget, syok betul. Dan saya tahu pilihannya nggak banyak. Saya keluar. Ada saya teriak, "Papi tolong, suruh apa?" Saya bilang, "Nak, itu barangmu sendiri, pindahin." "Nggak bisa," dia bilang. "Please," katanya. Dia rayu saya, dia berkata, "Ini papi paling baik di dunia, please, aduh aku nggak bisa." Lu kira gua bisa? Ini tanganku numpangi tangan banyak orang loh. Makanya hari ini saya tidak mau tumpangi tangan saudara lah. Karena traumanya sekian minggu itu masih ada di tangan saya. Seakan-akan kalau saya numpangi tangan kepala orang, saya meletakkannya di atas kepala saudara, kan tidak lucu. Makanya hari ini saya tidak mau tumpangi tangan saudara lah. Karena traumanya sekian minggu itu masih ada di tangan saya. Seakan-akan kalau saya numpangi tangan kepala orang, saya meletakkannya di atas kepala saudara, kan tidak lucu. Sosis Belanda. Dark brown. Saya keluar masuk 3 kali, saudara.
Saya ngerti, saya nggak punya pilihan. Saya nggak tega. Tapi kalau saya biarkan itu berhari-hari, lebih kacau keadaannya. Makin cepat selesai, makin baik. Anak saya hanya melihat pancurannya. Dia suka itu. Dia nggak lihat sisi yang lain. Setiap kali kau melihat sesuatu, minta lihat dengan mata Tuhan, saudara. Engkau lihat dengan mata manusia, hasilnya cuma persepsi. Tapi saya yakin itu pengalaman pertama dan terakhir buat anak saya. Seumur hidupnya, dia tahu dan tidak akan pernah lagi menghampiri barang itu. Dia tahu itu bukan tempatnya. Harus diapain? Kalau sudah begitu harus diapain? Kemarin ada yang berkata, anak-anak muda, ambil biting pak, ditusuk. My goodness. Kayak nyate, begicot. Kalau Anda lagi lapar, cobalah lah. Itu obat diet yang bagus. Gak bisa. Kita gak bisa main-main begituan. Harus cepat bertindak. Apa yang saya buat, saudara? Saya gulung tangan saya dengan tisu. Bahasa roh kenceng saya. Dan tidak boleh tutup mata. Anda harus pegang dengan tekanan yang pas. So, kalau terlalu diurapi tanganmu, meletus di situ, Anda dalam masalah. Dalam waktu sekian detik lah, 1-2 detik saya lakukan dengan cepat sekali. Selesai. Sampai sekarang rasanya masih nempel di tangan. Mengerikan sekali. Oh, anak saya berterima kasih sekali. Ini papi paling baik di dunia. Ya, saya bilang. Persepsi. Ceritanya belum selesai. Hari berikutnya pagi saya ke kedutaan Swiss. Karena visa Belanda saya terlambat keluarnya, lebih lambat. Karena saya waktu itu tidak langsung masukkan, saya harus ke Malaysia beberapa hari pelayanan. Saya masukkan di kedutaan Belanda terlambat sehingga keluarnya pun lebih lambat. Saya harus menghadap ke kedutaan Swiss dengan harapan saya bisa dalam 1 hari bisa keluar visanya. Dan pagi itu saya keluar sampai kira-kira menjelang tengah hari. Saya balik, sebuah cerita lain saya dengar. Malam itu ngineplah anak-anak yang lain juga di apartemen kami sewa. Penuh anak-anak, ramai sekali. Dan satu di antara anak-anak itu juga punya persepsi yang salah. Mereka lakukan itu di tempat yang persis sama. Dan kali ini bukan 2 sosis Belanda, bubur Jerman yang di situ. Saya nggak di tempat. Anak saya yang paling gede, Kesia, harus urus itu dengan baik. Menurut saya dia cukup jenius. Saya lihat bisa bersih. Saya bilang, apa yang kamu buat? Wah, susah pak. Kalau padat seperti papa langsung begitu bisa. Kalau bubur Jerman, ini gawat. Bubur Piala Dunia, gawat saudara. Terus kamu apain? Wah, butuh waktu. Saya sentrong dengan air panas dulu. Saya buat sampai hancur, sampai betul-betul jadi bubur Inggris. Istilah saya sendiri. Baru saya bersihkan. Tapi saya percaya seumur hidup anak itu juga akan tahu. Bahwa kalau dia melihatnya sebagian yang dia suka dari pancurannya. Dan tidak lihat pembuangannya. Persepsi. Itu bisa membawa kepada sesuatu yang salah. Belajar melihat seperti Tuhan melihat. Bukan berdasarkan persepsimu. Hamba yang terima 1 talenta ini. Tuhan berkata kamu jahat. Dan kamu malas. Aku akan menghakimi kamu. Berdasarkan apa yang kamu katakan. Ukuran yang kamu pakai. Akan diukurkan kepadamu.
Saya berdoa sebagai orang-orang percaya, mari miliki pengalaman langsung dengan Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali kita mengizinkan Roh Kudus membawa kita dalam sebuah perjalanan pengalaman dengan Dia. Tapi tidak banyak orang yang mau. Karena seringkali tidak mudah, seringkali menyakitkan, seringkali berat sekali. Orang lebih suka semua yang langsung enak, tanpa pergumulan, menikmati kemuliaan, disanjung, dipuja, menikmati semuanya tanpa bayar harganya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Itulah sebabnya seringkali persepsi dibiarkan. Lihat cerita tentang si sulung dan si bungsu. Begitu si bungsu pulang, dipestakan bapaknya, sulungnya marah. Dan si sulung selama dia mengabdi ke bapaknya, dia mengabdi dengan sebuah persepsi. Dia berkata apa? Bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapa. Dia berkata dengan berani, aku tidak pernah melanggar perintahmu. Tapi belum pernah Bapa memberikan untuk aku dan teman-temanku pesta. Satu anak kambing pun belum pernah engkau beri. Itu kan persepsi. Hidup di tengah-tengah pelayanan, tapi tentang bapaknya dia hanya punya persepsi. Dan anehnya dibiarkan bapaknya sampai hari itu. Bapaknya berkata, semua yang aku punya engkau punya. Berarti sebuah pengabdian penderitaan yang konyol dan sia-sia kan? Karena persepsinya berkata, itu hartamu dan bukan hartaku. Itu milikmu dan tidak ada hubungannya dengan aku. Persepsi bisa membuat Anda terkurung dalam duniamu sendiri. Dan jangan pernah bermimpi Tuhan akan selalu mengintervensi persepsimu. Ada saatnya dibiarkan dan tiba-tiba sudah begitu banyak kerugian yang kita harus tanggung karena persepsi, cara melihatmu dan cara pandangmu. Saya berdoa dalam anugerahnya Dia memberikan cara kita melihat seperti Dia melihat. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu, angkat tangan sama-sama. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, ada begitu banyak persepsi yang berbahaya sekali. Musa, dia pernah bunuh seorang Mesir. Alkitab berkata pada sangkanya, saudara-saudaranya akan tahu bahwa Tuhan memakai dia. Dia punya persepsi. Dan persepsinya salah. Butuh waktu sampai orang mengerti Tuhan pakai dia. Dia tunggu 40 tahun di gurun di Midian. Dia balik, dia coba selamatkan umatnya. Tiap kali dia menghadap Firaun, orang Israel sendiri yang marah dengan dia. Gara-gara kamu, pekerjaan kami lebih berat lagi. Dia bawa mereka keluar dari Mesir. Berkali-kali mereka mencoba membunuh dia, berkata, "Engkau mau bawa kami kemana?" Mereka hidup dari persepsi. Saya merenungkan orang seperti Musa. Dia tahu dia harus membawa mereka ke Kanaan. Tapi hari demi hari, dia tidak pernah tahu akan belok kemana. Orang yang paling frustrasi mungkin Musa. Dia tidak bisa melanggar kehendak Tuhannya. Tapi dia tidak bisa menjelaskan kepada orang di bawahnya. Kalau Anda mau ikut tur, orang minta apa? Itinerary-nya, jadwal perjalanannya. Ya toh? Hari ini mau kemana, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Bayangkan mereka diajak Musa, ayo balik Kanaan. Mereka bawa tulang-tulang Yusuf. Satu generasi lewat. Secara manusia tidak bisa disalahkan. Berapa kali dia diberontak oleh anak buahnya.
Berapa kali orang-orang itu berkata, cukup Musa engkau meninggi-ninggikan dirimu sebagai pemimpin. Ini umat Tuhan, cukup. Berapa kali dia harus menghadapi itu. Dia nggak bisa jelasin. Setiap pagi mereka bertanya, Musa kita mau kemana? Engkau pemimpin kami. Dia hanya bisa berkata, kita ikuti kemana tiang awan dan tiang api bergerak. Anda tahu dia pernah pakai beberapa suku lain jadi pemandu jalan di depan. Tapi toh mereka hanya sebagai pelengkap. Dia harus ikut kemana Tuhan dan Tuannya mau. Dia sendiri tidak tahu mau dibawa kemana. Paulus pernah dicegah, jangan engkau ke Yerusalem. Nanti engkau mati, Paulus. Dia berkata, mengapa engkau menghancurkan hatiku? Cuman ini yang aku tahu. Setiap kota penjara dan sengsara menanti aku. Aku juga tidak tahu aku harus kemana. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, bukankah itu yang kita alami? Sekitar kita, keluarga kita bertanya, kamu mau ngapain? Kita berkata, aku mau ikut Tuhan. Tuhan nyuruh kamu kemana? Dan kita dengan jujur berkata, I don't know. Aku tidak tahu. Saya teringat sekian tahun yang lalu. Sekitar tahun 92, tahun 93. Teman-teman saya datang ke saya berkata, gereja ini mau dibawa kemana? Gereja ini gereja yang seperti apa kelak? Saya berkata, saya nggak tahu. Saya mulai gereja ini pun Tuhan yang mulai. Bukan karena saya mau. Kalau mereka membandingkan dengan gereja lain yang lebih gede, pada waktu itu berkata, mereka punya visi jelas. Mau ngapain? Saya berkata, saya harap saya secemerlang mereka. Tahu persis detailnya akan kemana. Tapi saya nggak tahu. Saya beritahu, Anda dipimpin oleh orang goblok di gereja ini. Yang tidak tahu mau dibawa kemana. Kurang 1 bulan pun sebelum kami mulai memutuskan beli tanah bangun Holy Stadium. Jangan dipikir itu sudah ada di benak dan pikiran kami. Saya nggak tahu. Saya bisa ngerti apa yang dialami Musa lebih parah kan saudara. Cuma jalan aja. Kalau 2-3 bulan masih oke, 40 tahun. 40 tahun. Dan itu pun dia bayar. Hanya bisa lihat dari kejauhan tanah Kanaan. Dan Joshua yang harus meneruskan masuk ke sana. Persepsi. Itu bisa menghancurkan begitu banyak. Dalam kitab Nabi Yesaya, Alkitab berkata dia menanggung penyakit kita. Dia menanggung semua kesalahan kita. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dia kena tulah. Bukankah itu sebuah persepsi yang sama sekali bertolak belakang dengan apa yang Tuhan lihat? Tapi dalam hidup kita Anda harus mengerti, ikut Tuhan jangan berdasarkan persepsi. Mari alami Tuhan dalam hidupmu. Izinkan roh Tuhan bawa kita dalam pengalaman jalan dengan Tuhan. Dan kita keluar sebagai pemenang. Amen saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi.